luka yang terbuka, kontak darah gitu ya. Utamanya pada kondisi-kondisi contohnya ini HIV/AIDS. HIV/AIDS itu paling mudah menular karena nggak hanya dengan berhubungan seksual dia bisa menular, tapi bisa dengan kontak darah. Jadi kalau ada misalkan nyamuk gitu aja ya, nyamuk yang menggigit orang HIV, kemudian dia terbang menggigit orang yang nggak HIV, kira-kira bisa nggak dia terkontaminasi? Bisa. Tusuk gigi, jarum, ya. Kita nggak sengaja ketusuk jarum yang bekas dipakai untuk nusuk orang HIV/AIDS. Kira-kira bisa nggak terkontaminasi? Bisa. Itulah kenapa kita penting sekali untuk patient safety. Kalau kalian praktek di rumah sakit besok ya, ketemu banyak pasien, jangan selalu menganggap bahwa pasien itu bersih. Artinya jangan selalu menganggap pasien itu bebas dari infeksi-infeksi yang bisa tertular melalui tusukan jarum, percikan dahak, percikan keringat dan lain sebagainya. Karena memang ada banyak sekali hal yang bisa tertular gitu ya dari hal-hal kecil seperti itu. Contohnya kayak gitu itu. Itu infeksi menular seksual. Kemudian tadi yang berkaitan dengan PID atau radang panggul ya, peradangan pada panggul. Memang peradangan panggul itu sebenarnya satu manifestasi yang disebabkan karena adanya radang dari organ-organ reproduksi yang ada di dalam panggul. Apa aja yang ada di dalam panggul? Apa organ reproduksi yang ada di dalam panggul? Semua kecuali organ genitalia eksterna. Jadi dia bisa serviknya yang radang, dia bisa rahimnya yang radang, dia bisa apneksanya yang radang. Tuh ya. Tahu apneksa ya? Apneksa itu apa sih? Kalau uterus itu kan badan rahimnya. Kalau apneksa itu apa? Dari mulai tuba sampai ke fimbre, sampai ke ovarium itu apneksa. Itu bisa saja terjadi peradangan di sana. Gitu. Ya. Jadi radang itu kalau kita bicara masalah infeksi pada saluran reproduksi wanita, ada dari luar ya. Dari luar itu ada vulvitis. Ada vaginitis, ada vulvovaginitis, ada bartonitis, ada cervicitis, ini bedanya adalah lokasi dari terjadinya peradangan. Kalau vulvitis, berarti radangnya ada pada vulva. Kalau vaginitis, radangnya ada pada vagina. Kalau vulvovaginitis, berarti dia peradangan yang terjadi dari vulva dan vagina. Kalau bartolinitis, peradangan yang terjadi di area di kelenjar Bartolini. Mana Bartolini? Punya kelenjar Bartolini nggak? Punya Bartolini nggak? Ya, gimana dia? Ada di labia minora bawah. Nanti dilihat ya, kalian coba jongkok rasakan labia minoranya. Di sana ada kayak apa ya? Titik. Nanti dilihat masing-masing ya. Di labia minora, di samping labia minora. Cervicitis. Peradangan di mana? Cervix, rahim, uterus, kolpus. Jadi semua peradangan yang ada pada organ reproduksi perempuan ini dia bisa menyebabkan radang panggul. Radang panggul ini dia bisa menjadi hal yang serius ketika sudah masuk peradangan ini pada peredaran darah. Shock sampai pada kematian. Jadi radang panggul itu ketika dia sudah masuk ke peredaran darah, dia akan menyebabkan shock dan kematian. Nah, kenapa pada kejadian radang panggul ini biasanya orang itu akan susah kemana? Kenapa? Karena
jangan di sana, otomatis tubuh akan pinter, dia akan menganggap semua yang ada dalam tubuh itu menjadi musuhnya, menjadi pertahanannya, dirusak semua jaringan yang ada di sana. Yang kedua, kondisi dari dinding rahim bagian dalam dia tidak ada kuat untuk terjadi penempelan hasil konsepsi ketika terjadi radang kandung karena panas orangnya. Ya, pada orang-orang dengan radang kandung dia akan lebih besar kemungkinan terjadi infertilitas. Terus gimana Bu caranya biar bisa punya anak ya? Diselesaikan dulu lah. Terus apa lagi kita bisa ada panggil? IMS jelas ya. Trichomonas, chlamydia, HIV/AIDS, gonore. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk penyakit menular seksual? Gimana? Ya, jadi darahnya yang masuk ke kita, artinya bukan karena gigitan serangganya yang menular ya, tapi dari darahnya yang masuk ke luka terbukanya kita. Ya, jadi misalkan berdekatan dengan orang HIV, kemudian ada bagian darahnya dia yang masuk ke bagian terbuka luka terbukanya kita, entah itu karena serangga yang menggigit atau entah karena jarum yang tertusuk, entah karena alat-alat lain yang dia bisa membawa darahnya dia masuk ke darahnya kita. Jadi intinya itu bukan dari apa yang mengantarkan, tapi pada darahnya dia yang ketemu darahnya kita, itu di dalam tubuhnya kita. Ya. Ada lagi pertanyaan untuk IMS tadi dipelajari ya, gonore itu apa bedanya, kemudian penyebabnya apa, kemudian gejalanya. Gejala yang membedakan antara chlamydia, gonore, sifilis, kemudian infeksi menular yang lain, itu silahkan nanti coba dipelajari. Karena itu biasanya akan keluar di UKOM nanti akhirnya ya. Meskipun masih panjang UKOM-nya kalian kan. Kemudian tadi chlamydia yang hubungannya dengan limfogranuloma ya. Tadi yang dibedakan adalah jenis dari chlamydia-nya. Jadi kalau chlamydia itu dia punya beberapa servoir atau dia ada beberapa perubahan genetik, ada beberapa klasifikasi dari chlamydia. Nah, chlamydia tertentu itu bisa menyebabkan limfogranuloma. Tapi kalau chlamydia biasa, dia hanya akan menyebabkan chlamydia. Bedanya di mana? Di gejala. Kalau chlamydia biasa, dia biasanya di awal, di masa inkubasi awal tidak akan menyebabkan timbulnya suatu gejala yang parah gitu ya. Paling hanya nyeri ketika berkemih, kemudian terdapat keluar cairan putih dari penis maupun vagina gitu. Kalau di chlamydia. Tapi kalau di limfogranulomanya dia bisa menyebabkan di stase primer. Jadi di stase primernya dia tidak ada gejala. Dia hanya ulkus biasa, jadi hanya luka kecil, hanya ada kayak benjolan kecil yang tidak ada nyerinya. Tapi di sekundernya dia sudah mulai ada nyeri, ada luka yang terbuka semakin besar seperti herpes loh. Di sekundernya, di tersiernya lah itu yang akan masuk ke limfa, ke getah beningnya. Gitu. Jadi ada stase-stasenya. Kalau pada limfogranuloma venosus dia lebih parah, gejalanya lebih parah dibandingkan dengan yang chlamydia biasa. Kemudian untuk unwanted pregnancy, pada kehamilan-kehamilan yang tidak diinginkan, biasanya pada korban pemerkosaan. Terus gimana Bu kalau ada orang yang diperkosa terus dia terjadi kehamilan gitu ya? Biasanya ada pendampingan dari psikologi dan dari tenaga kesehatan. Namun biasanya sebelum terjadi kehamilan, pada orang-orang yang menjadi korban pemerkosaan itu diberikan yang namanya kontrasepsi darurat, Postinor. Jadi dia digunakan, dia efektif segera setelah digunakan, maksimal 72 jam setelah bersenggama tanpa pengaman. Jadi kalau misalkan tadi malam diperkosa gitu ya, pagi ini datang ke bidan,
dia masih bisa diselamatkan, diberikan pil postinor untuk mencegah terjadinya kehamilan. Namun kalau sudah lebih dari 72 jam ya tidak ada harapan ya. Postinor hanya digunakan pada kasus-kasus tertentu, tidak bisa digunakan sebagai kontrasepsi yang rutin dipakai. Misalkan habis hubungan badan terus minum postinor biar nggak hamil, nggak bisa ya. Jadi postinor itu hanya diberikan pada kasus-kasus tertentu. Misalkan pakai kondom, taunya kondomnya bocor gitu ya, datang ke bidan boleh dikasih postinor. Tapi bukan sebagai kontrasepsi yang rutin. Pada unwanted pregnancy, resiko terbesar adalah terjadinya abortus, entah itu abortus kriminalis atau abortus karena kondisi ya. Biasanya pada unwanted pregnancy kan masih muda-muda, masih pada usia-usia remaja. Sehingga untuk organ reproduksinya belum matang sempurna, akhirnya sering terjadi misabortion, sering terjadi aborsi. Nah, ketika dia terjadi aborsi, kemudian terjadi luka jaringan, apalagi sampai ada kuretase, nah itu yang menyebabkan nanti ke depannya resiko kehamilannya akan beresiko karena dia ada luka yang dibuat di rahim kan gitu, di kuret, di kerok ini. Akan ada nekrosis jaringan yang nanti ketika dia di kehamilan yang akan datang biasanya akan berulang abortusnya. Itulah kenapa kalau orang punya riwayat abortus, hampir bisa dipastikan ke depannya dia pasti akan ada riwayat abortus lagi. Biasanya dia akan berulang abortus. Apa sih penegakan diagnosa abortus? Apa? Satu, umur kehamilannya berapa sih abortus tuh? Kurang dari 20 minggu. Kalau kurang dari 20 minggu masih bisa dikatakan sebagai abortus. Abortus itu ada banyak, ada iminen, ada insipient, ada incomplete, ada complete yang dia akan berbeda-beda berdasarkan dari apa yang keluar dari vaginanya, apa gejala yang dia rasakan, seberapa banyak perdarahannya, apakah serviknya sudah terbuka atau belum. Itu untuk unwanted pregnancy. Ada pertanyaan dulu kira-kira? Misalnya ada seorang ibu hamil, dia ini terkena HIV. Terkena? HIV. Oke. Kemudian dilakukan terapi antiretroviral. Nanti pada saat dia melahirkan, apakah bayi yang tadinya dia kandung ini masih mendapatkan virus HIV itu dari ibunya? Semisal mendapatkan, apakah nanti ke depannya akan dilakukan imunisasi? Dan apakah itu bisa dirawat oleh bidan? Apakah bisa dirawat oleh bidan? Oke, jadi kalau pada ibu hamil dengan HIV positif, itu kemungkinan besar bayinya juga HIV positif. Kemungkinan besar, karena apa? Darahnya mengalir dari ibu ke bayi melalui sistem uteroplasenter. Tapi ada juga yang ternyata bayi yang dilahirkan dia negatif HIV-nya. Ada yang kayak gitu. Ya. Jadi ketika ibu hamil memang dia wajib meski hamil tidak hamil ya, dia tetap wajib mengkonsumsi obat gitu ya yang sepanjang hayat nggak bisa lepas. Kemudian pada ibu hamil dengan bayi yang positif, boleh nggak dia diimunisasi lah, fungsinya apa kalau dia udah bayinya positif kok diimunisasi gitu. Nah, imunisasi itu kan untuk membuat suatu kekebalan pasif di tubuh kita gitu. Biar kalau dia ada virus kita nggak terlalu reaksi tubuh kita nggak terlalu drop karena virus itu. Dia sudah mengenali virus. Jadi kalau sudah HIV positif ya nggak perlu diimunisasi. Kasih aja dia terapinya. Karena sebenarnya terapi HIV itu bukan menyembuhkan HIV-nya, tapi hanya sebagai terapi paliatif atau hanya mengurangi gejala, memperpanjang umur, mengurangi penderitaan. Itu hanya sebagai terapi paliatif, bukan terapi kuratif, bukan menyembuhkan, tapi hanya sebagai tadi meringankan gejala, memperlama harapan hidup, hanya itu saja. Gitu. Terus boleh nggak Bu disusuinya? Tergantung kondisi bayinya. Kalau sudah positif ya boleh disusui. Itu ya. Boleh nggak dirawat oleh bidan? Ya boleh aja. Yang penting dia tahu
bagaimana cara tata laksana dia merawat bayi dengan HIV. Karena sekarang kan sudah mulai banyak yayasan untuk anak-anak yang positif HIV. Banyak kejadian sekarang sih, makanya nanti kalian hati-hati kalau mau menikah, karena sekarang banyak sekali kejadian. Kemarin terjadi di Kendal kayaknya ya, di Bojan. Ada pasangan mau menikah, screening di puskesmas, karena kan harus cek darah dan lain sebagainya di puskesmas kan. Ternyata perempuannya positif, laki-lakinya negatif. Laki-lakinya nggak tahu kalau perempuannya positif HIV/AIDS. Tuh. Kemudian karena harus disampaikan kepada pasangan, mau nggak sih lanjut kalau kondisi seperti itu? Ternyata sudah pernah berhubungan badan antara si calon pengantin ini tadi. Ya akhirnya dilanjutkan pernikahannya karena sudah terlanjur basah. Kalaupun laki-lakinya negatif ya mungkin karena belum terdeteksi aja. Dia masih dalam fase jendela itu, masih dalam fase penularan. Makanya hati-hati ya. Sekarang pergaulan tuh nggak ada semuanya yang bersih. Tapi kalau masih di fase penularan apa bisa atau nggak bisa? Ya udah dari bakterinya sama aja. Sudah terinfeksi. Memang belum ada obat penelitian yang bisa mengklaim bahwa oh ini bisa menyembuhin HIV/AIDS nih. Iya. Nggak bisa. Khusus HIV nggak bisa. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Hati-hati ya sekarang kalau berhubungan dengan kawan jenis. Sekarang banyaknya HIV itu bukan karena hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi laki-laki dan laki-laki. Banyaknya kasus HIV itu terjadi karena padahal laki-laki dengan laki-laki itu biasanya dia akan mengklaim atau memastikan sekitarnya itu lebih normal antara hubungan kita dengan perempuan. Banyaknya sekarang kejadiannya seperti itu, bukan pada laki-laki dan perempuan, tapi pada laki-laki dan ada pertanyaan silahkan. UTS kapan berarti? Kamis. Ya. Senin pagi UTS bisa nggak ya? Biar minggu depannya dia UASnya pas sesuai dengan waktunya. Sampai materi UTS sudah selesai semua. Oke, Pino udah masuk semua ya? 1-2 udah masuk ya? Ibu, mohon maaf, izin menjawab. Gimana, Mbak? Iya, materinya Bu Erna ada yang belum, Bu? Yang belum? Iya, Kapan kemarin baru kira-kira? masuk sekali. Maksudnya permasalahan?
jadi kekuasaannya dari para mahasiswa. Kadang kan itu ya responsifnya itu langsung udah tahu dari ya. Itu di pertemuan 1 ya? Materi pertama. Itu materi kedua belum masuk sama sekali. Bu Budi udah selesai untuk sebelum tes? Oke. Untuk Bu Budi sudah selesai Ibu yang sebelum UTS. Ya, oke. Sebelum UTS sudah selesai ya. Yang penting sebelum UTS semua sudah selesai. Berarti kurang Bu Erna. Nanti silakan salah satu sipennya ke Bu Erna. Kalau memang ada permasalahan, yo baiknya jangan di WA ya. Nanti ketemu Bu Erna, minta maaf sama Bu Erna. Terus besok minta luring aja biar lebih jelas. Artinya kalau daring itu kan memang satu kendala sinyal. Yang kedua mungkin Ibu nggak berkenan dengan aktivitas kalian di Zoom kan bisa. Kan kadang di Zoom itu kan kita lihat mana, kita ngapain nggak fokus ke kamera. Bisa jadi kayak gitu. Ibu izin bertanya. Untuk terkait absen gimana nih Bu? Terima kasih Bu. Absen. Masalahnya tuh saya kok nggak bisa bikin absen yang kelas kendal ya? Yang hari ini absen semua di pertemuan 4. Pertemuan 4 udah? Oke. Saya tuh nggak bisa akses healthy yang kelas kendal, soalnya saya nggak masuk ke tim pengajarnya di kelas kendal, malahan. Coba nanti konfirmasi dengan admin healthy-nya Kendal ya. Kalau sudah dibuatkan nanti saya bikinkan untuk absennya.